Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ondra Mabur Purba, MPM 5021049. Perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Kurikulum pertama, tahun 1947. Kurikulum ini mulai diaplikasikan pada tahun 1950 dengan istilah Lehrplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum yang kedua yaitu tahun 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ketiga, kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum tahun 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Keempat, kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini ditunjukkan untuk membentuk Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran bersifat teoritis. 5. Kurikulum tahun 1975. Pengganti kurikulum 1968 ini bertujuan untuk pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Keenam, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum tahun 1975 disempurnakan. 7. Kurikulum tahun 1994 dan suplementer kurikulum tahun 1999 merupakan perpaduan antara kurikulum tahun 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memaham konsep dan terampil dan menyelesaikan soal dan masalah. Kedelapan, kurikulum tahun 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetisi KBK. Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetisi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. 9. Kurikulum tahun 2006. Pada tahun 2006, KBK dihentikan dan digantikan oleh KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hanya saja KTSP lebih memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, dan kondisi sekolah. 10. Kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas merupakan peralihan pemerintahan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Kurtikala memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Perubahan kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengembangkan kemampuan atau kompetensi untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan, tentu saja kurikulum disempurnakan dari tahun ke tahun. Kerangka dasar. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum. Implementasi kurikulum. Landasan kurikulum. Terdapat 4 landasan yang digunakan. Yang pertama, filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Kedua, landasan psikologis. Perubahan akan terciptakan pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. 3. Landasan sosiologis. Perubahan budaya dan nilai sosial yang terus terjadi menjadi pertimbangannya, di mana sekarang kebutuhan masyarakat mengalami banyak perubahan. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Adapun prinsip-prinsip kurikulum dibagi menjadi 2 prinsip. Yang pertama, prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Kedua, prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.